Berikut ini adalah juga salah satu bakal calon yang berani menyatakan diri sebagai bakal calon yang independen, yang katanya di Instagramnya PR beratnya adalah 60.000 KTP. Betul ya? Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kurang lebih 5 menit untuk Bro Rian Ernest. Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini pertama kalinya saya ngomong di mimbar terbuka di Batam. Jadi sebelum saya mulai paparan saya mau mohon maaf tidak menggunakan baju Melayu karena full blusukan, belum sempat beli baju Melayu. Tapi untuk menebus dosa, perkenankanlah saya mengikuti tradisi ibu saya yang kelahiran Terempak, bacakan pantun. Jadi kalau ke Pulau Lingga 4 jam ya Bang ya, kalau ke Terempak 8-10 kali ya. Oh, pesawat aja lah ya, turun di Matak gitu ya. Oke. Saya bacakan pantun. Sarapan pagi makan ketan hitam, ditemani luti gendang. Senangnya kita berkarya di Batam, ibu-ibunya ramah, kopinya pun nendang. Wis, mantap. Itu untuk menebus dosa karena tak pakai baju Melayu hari ini. Sebelum saya mulai juga saya mau tanya mungkin 2 orang saja. Ibu-ibu yang di bawah sini mendengarkan saya bicara, kira-kira ingin dengar apa dari saya? 1 orang. Ada usul? Ya Bu, apa? Ingin dengar program apa? Untuk perempuan siap. 1. Kedua ada? Ya. Dari pasung perumahan dibuat tempat bermain anak. Pasung, pasos, siap, cocok. Tempat bermain anak. Ya oke, cocok. Saya akan memulai paparan saya dengan mengatakan, kalau tidak ada perempuan tangguh di hidup saya, Rian Ernest tidak ada. Oma saya menjadi tulang punggung keluarga pada saat opa saya di Terempak bangkrut. Dari saudagar di Terempak bangkrut, oma saya dagang di pasar. Anak 12 dagang di pasar. Tidak ada oma saya, selesai keluarga saya. Itu pertama. Ibu saya adalah seorang single parent. Lahir Terempak, kuliah ke Jakarta, kuliah ke Jerman. Di usia 28 tahun menjadi single parent 2 anak. Saya anak sulung. Saya pun hari ini di Batam hanya dengan restu istri saya, seorang dokter, Nurul Nadia Hendraini Wulan Luntungan. Dengan restu dialah saya meninggalkan istri, belusukan saya di Batam, mencari 60.000 dukungan dan KTP. Jadi posisi saya jelas, tidak ada perempuan tangguh, tegar, tidak ada Rian Ernest. Itu pertama. Saya akan mulai dengan masalah utama yang kita lihat akhir-akhir di Batam. Slide pertama silakan. Ayo, ya. Oke. Seluruh ibu-ibu pasti ingin anaknya aman. Tidak kecelakaan, tidak kena pelecehan seksual. Semua ibu-ibu pasti ingin. Ibu-ibu selalu pikirkan anak dulu, baru pikirkan diri dia sendiri. Nah, ibu-ibu data menunjukkan dalam 6 bulan ke belakang, 7 anak tewas di Batam. Tewas di kolam, tewas di selokan, padahal kita baru dapat gelar kota ramah anak. Kalau saya diberikan amanah, Sang Khalik memberikan redonya kepada Rian Ernest, saya akan pastikan ruang publik ramah anak. 1 kelurahan, 1 taman. Lalu orang tanya, hei bagaimana caranya? Kan tanah-tanah di sini semua sudah habis. Saya akan katakan, kalau ada tanah yang mangkrak, swasta sudah dapatkan izin tapi tidak dikelola, saya ambil alih buat rakyat. Saya sudah terbiasa melawan sistem politik yang korup dan kotor, makanya saya ambil jalur independen. Saya adalah kader partai yang tidak mau pakai mahar politik, transaksi politik. 1, jelas posisi saya. Nyontek dulu. Berikutnya, program saya terkait buat ibu-ibu. Biasanya di rumah itu, pada umumnya ya, tapi kembali lagi ke tadi soal ruang publik ramah anak. Kalau ibu-ibu di sini punya uang banyak, enak, bisa pergi ke mall. Tapi kalau ibu-ibu yang kantongnya lagi cekak, suaminya baru pengangguran, makanya sangat penting ada ruang publik ramah anak. Supaya tidak harus pergi ke mall.
duit disimpan untuk memastikan gizi anak baik, sekolah anak baik. Itu kembali lagi, ruang publik ramah anak. Supaya ibu-ibu juga nggak stres lah kalau suami-suaminya cuma pulang ngomel-ngomel, udah kita ke taman aja main. Berikutnya, ibu-ibu terbiasa memegang kas di rumah untuk uang dapur, uang cicilan, dan segala macam. Program Rian Ernest, saya ingin meringankan beban ibu-ibu sekalian. Saya punya program adalah menghilangkan pajak bumi bangunan di Batam. Lumayan ada satu penggemar saya, ibu-ibu langsung setuju. Yang lain mau tetap bayar PBB kayaknya ya. PBB saya hilangkan, UWTO saya buat bisa dicicil. Konkret aja saya. Saya ingin pastikan saja uang kas ibu enak, uang dapur aman, sekolah anak aman. Bayangkan kalau harus bayar UWTO, kan UWTO sekali bayar 20 juta, 15 juta. Padahal anak lagi mau sekolah SMA, lagi mau kuliah. Kan garuk-garuk kepala, bener nggak? Konkret aja saya. PBB saya hilangkan, UWTO bisa dicicil. Kemudian saya, Rian Ernest, sayangnya ibu saya sudah almarhum. Seperti Pak Lukita, kita ini kalau baca surat saya tadi nangis Pak. Ibu saya sudah berpulang. Kalau Pak Lukita, saya ngiri Pak, Bapak sempat dapat surat panjang dari ibu. Ibu saya cuma bilang pesan satu kalimat sebelum beliau meninggal. Ibu saya meninggal kanker paru-paru dan saya berterima kasih kepada BPJS. Kalau BPJS tidak ada, Rian Ernest pasti bangkrut. Karena dulu saya 1 bulan harus bayar 40 juta untuk kemoterapi kanker paru-paru. Tanpa BPJS saya pasti bangkrut. Jadi saya sudah rasakan ibu-ibu di Jakarta datang jam 4 pagi, ibu saya baru diperiksa jam 3 sore. 1 tahun saya alami Bu. Jadi kalau lihat bentukan saya bule gini, jangan pikir saya banyak duit Bu ya. Saya ini anak keempat. Kita ini bukan orang kaya sebenarnya. Saya pernah merasakan BPJS. Nah, data menunjukkan fasilitas puskesmas di Batam ini sudah cukup, tetapi sedikit yang menggunakan. 1, berarti kualitas kesehatan, tenaga kesehatannya masih kurang baik. Kedua, BPJS ternyata satu pulau ini belum 100%, baru 70%. Kalau saya terpilih, saya akan pastikan 100%. Bagaimanapun caranya itu urusan saya. Biarlah saya yang pusing, ibu-ibu sekalian, fokus saja di rumah. Terakhir sebelum saya tutup, di acara ini saya pikir akan ada konsep kontrak politik. Saya akan jawab, mohon maaf, hari ini saya nggak bisa tanda tangani kontrak politik. Perkenankan saya jelaskan kenapa. Saya ini politisi, dalam waktu 2 tahun saya sudah belajar cukup banyak. Yang namanya kontrak politik, pasti akhirnya orang kecewa. Betul? Jadi Rian Ernest tidak pakai kontrak politik, saya akan lakukan hal yang konkret untuk memberdayakan perempuan. Saya mau kenalkan dulu, misalkan mana Sabrina Rodo, mana Sabrina? Oke, angkat tangan. Ini adalah tim saya ikut saya udah 2 tahun. Dua-duanya perempuan, umurnya berapa? 24 kamu ya? 22 dengan 24 perempuan. Tim saya yang saya bawa dari Jakarta itu 2 orang perempuan, nggak ada laki-laki. Konkret saya berikutnya adalah buat warga Batam. Silakan slide, kita tutup. Konkret, saya maju independen, nama saya Rian Ernest, wakil saya perempuan. Pemerintah melakukan hal-hal yang primer seperti ini. Tapi jujur saya katakan, konsep daycare masih baru di Indonesia. Sama seperti pertanyaan ibu yang punya anak berkebutuhan khusus. Kalau kita serahkan hanya ke pemerintah, percayalah, saya ini orang politik, saya orang pemerintahan, gak akan jalan. Kita berikan kepada swasta. Pemerintah memberikan insentif, izin dimudahkan, tidak usah kaku soal izin tata ruangnya, bahkan kita berikan insentif pajak, tidak kita kasih pajak. Ngapain pemerintah tarik pajak, tapi manfaat masyarakat nggak ada? Lebih baik kita nggak usah dapat pajak, tapi manfaat ke ibu-ibu semua dapat. Saya ini orang hukum yang paling gak suka peraturan, karena peraturan di Indonesia bukannya ngebantu kita, malah membelenggu kita. Setuju? Setuju. Saya bicara ini sebagai lulusan hukum UI loh. Berikut, prostitusi adalah profesi tertua di dunia. Setuju? Setuju? Setuju ya? Dari zaman dahulu bapak-bapak juga pasti ada yang suka ke prostitusi. Setuju? Setuju? Nah kan saya menyambung saja, kan tadi ibu-ibunya soleha, kok tetap kena? Kan nggak mungkin dong beli seblak, beli bakso kena HIV, nggak mungkin kan? Pasti kan dari suami kan? Kalau kena dari tetangga masalah baru itu.
Itu lain cerita. Saya adalah kepala daerah. Saya bukan pemuka agama. Saya kepala daerah ingin mensejahterakan ibu bapak sekalian. Saya bukan pemuka agama. Artinya saya menyadari prostitusi akan selalu ada di Batam. Yang bisa kita lakukan adalah kita berikan pendidikan kesehatan untuk orang-orang yang sudah terjerumus. Langkah pertama, langkah kedua kita berikan opsi. Kalau mau keluar dari profesi ini kita latih. Tapi kita nggak bisa paksa orang. Saya adalah orang yang percaya kita semua punya kebebasan berkehendak. Kita paksa orang pun, contoh lokalisasi di Jawa, Doli ditutup kan, akhirnya apa? Ngewer kemana-mana. Prostitusi adalah profesi tertua di dunia. Yang bisa saya lakukan sebagai kepala daerah adalah kita edukasi, kita berikan pagar-pagar supaya jangan sampai ibunya soleha tiba-tiba eng. Itu konkret. Berikutnya, pernikahan usia dini. Saya bersyukur Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan kalau sesuai kitab undang-undang hukum perdata yang dibikin Belanda, istilahnya Burgerlijk Wetboek, laki-laki bisa menikah umur 19, perempuan menikah umur 16. Untunglah Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak perempuan. Akhirnya perempuan sekarang ditinggikan batas usianya menjadi 19 tahun. 19. Jadi Mahkamah Konstitusi sudah bikin lebih baik. Artinya umur 19 tahun sih saya pikir sudah cukup oke. Tapi permasalahannya, pendidikan reproduksi itu harus kita lakukan. Karena mau tidak mau, anak-anak muda pastikan nonton film, nonton sinetron, nonton Netflix, nonton iFlix. Dia akan lihat tuh pacaran kayak gimana sih. Kalau dia bertanya ke sumber yang salah, hamil lah dia, betul nggak? Mau tidak mau, suka tidak suka, harus ada kepala daerah, kepala dinas yang mengambil peran, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi supaya dia tuh tahu fungsi organ badan dia apa. Orang harus tahu, jangan nanya ke temen, jangan maaf orang, kalau istilah Pak JJ, saya kan orang baru. Nah jangan orang baru tanya orang baru, tersesat ya. Orang kayak saya orang baru nanya Pak JJ yang udah lama di sini. Sama seperti kesehatan reproduksi. Jangan anak muda tanya anak muda, anak SMP tanya anak SMP. Hamil nanti di luar nikah. Begitu orang hamil luar nikah, yang terjadi apa? Lagi SMA, drop out dari sekolah kan? Saya sebagai kepala daerah, kebijakan saya tidak akan drop out. Karena begitu perempuan itu drop out, tidak ada ijazah, selesai hidupnya. Betul tidak? Betul kan? Selamanya sudah di rumahnya megang anak. Cari kerja susah. Kalau suaminya tiba-tiba ditinggalin suami, hidupnya jadi susah. Betul kan? Konkret, saya akan sebisa saya menghindari jangan sampai ada anak hamil luar nikah. Tapi kalau di daerah saya 5 menit silakan. ya, itulah politik. Kita nggak pernah bisa tahu pertanyaan itu apa. Itulah politik. Itu serunya politik. Pertama, dengan mengajak wakil seorang perempuan yang dari strata ekonomi menengah, bahkan menengah bawah. Sama lah, saya ini menengah bawah, kadang-kadang atas. Kalau yang sekarang ini menengah bawah, wakil saya. Mengertilah masalah ibu semua. Jadi bukan orang yang asing dengan bagaimana konsep memberdayakan perempuan. Satu. Kedua, kalaupun hari ini saya nggak mau jawab yang muter-muter, Bu. Saya akan kasih ibu semua kartu nama saya. Saya ini kan ngertinya bidang hukum, melawan korupsi. Sekarang pendapatan asli daerah kita cuma 2 triliun. Pemko. Saya yakin sebenarnya 4 kali lipat. Gimana saya bisa berdayakan perempuan lebih banyak kalau uang kas saya sedikit, cuma 2 triliun. Kalau saya bisa bikin 6 triliun, 8 triliun, gampang. Satu ya. Kedua, kalau kita bisa tarik pariwisata dari Singapura lebih banyak lagi ke sini, pariwisata lebih naik, pasti kan sektor penunjangnya naik, Bu. Makanan, UMKM, itu udah dengan sendirinya, Bu. Singapura itu tinggal nyebrang 40 menit naik ferry, itu salah satu negara terkaya di dunia, Bu. Tugas saya sebagai wali kota adalah buat lebih aman, lebih transparan, lebih ramah buat pariwisata dan dunia usaha, Bu. Yang mikir gak mesti Ren Ernest, Bu. Karena saya akan pusing berantas korupsi di sini, Bu. Wakil saya nanti akan ngerjain. Dan ini nomor saya juga, Bu. Tambahan terakhir, UMKM harus berjalan dengan disrupsi teknologi.
Sekarang di Jakarta UMKM didukung banget oleh transportasi online. Rian Ernest stance-nya jelas, pro transportasi online. Kalau taksi pangkalan, kita harus pinjam taksi pangkalan. Misalnya ibu mau beli belanja ke pasar gitu ya, beli stok lah ya, seminggu sekali. Kalau pakai taksi pangkalan bisa berapa? Charter bisa berapa? Kalau sekali naik Grab bisa berapa paling? Stand saya jelas, kalau mau memberdayakan UMKM, transportasi online harus kita bisa jalan bersama-sama. Supaya ibu lebih murah pasti lebih untung, betul kan Bu? Oke, terima kasih dari saya. Baik, Anda masih punya waktu. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan hak ekonomi wanita, mungkin bisa ditambahkan. Masih ada kesempatan waktu, berapa menit? Cukup. Masih ada 3 menit. Cukup, saya biasa Cukup. poin plak selesai. Oke, jadi cukup ya, tidak ada tambahan ya. Thank you. Oke, baik. Kita serahkan kepada ibu-ibu apakah memuaskan atau tidak. Baik, kadang-kadang memang ketika dengan ibu kita tanpa sadar pernah melukai hatinya, mungkin pernah menghardiknya dengan kata-kata yang sedikit keras, bahkan tanpa kita sadari itu sangat menyakitkan. Atau bahkan juga kita pernah berbohong, hal yang sebenarnya itu sangat tidak dibolehkan oleh seorang ibu misalnya, atau banyak hal lain yang sedianya tidak perlu dilakukan oleh kita seorang anak, tapi kita lakukan tanpa diketahui oleh ibunda tercinta. Kemudian juga ada banyak kata yang mengukirkan tentang seorang ibu. Jadi kita akan kembali memberikan kesempatan untuk maklum kita dan juga Bro Ernest yang belum menyampaikan. Karena ya Bro Ernest silahkan, boleh silakan. Makna ibu buat Anda. Iya, Boleh lihat fotonya, itu betul ibunya? iya. Betul ya? Ini ibu saya sekitar 4 bulan sebelum meninggal. Oh, sudah meninggal. Sudah. Ibu saya kanker paru-paru meninggal Tahun 2015 ya, 2015 November. Saya lupa persis tanggalnya. Ibu saya saat itu udah botak, efek dari kemoterapi. Ini saya foto pada saat saya sedang ke Jerman. Ibu saya sejak menjadi single parent meninggalkan Jerman, dia mungkin baru kali ini balik lagi gitu ya. Saya ajak dia nostalgia ke apartemen kita dulu di Berlin, ke kampus dia dulu di Berlin. Dan di saat ibu saya sudah botak, rambutnya udah rontok, sebenarnya makannya harusnya tuh ketat. Tapi saya bilang ke ibu, udahlah, umur di tangan yang di atas aja, makan enak aja lah, nikmati hidup aja lah. Namanya anak, saya orang tua kan ingin, mama jangan makan aneh-aneh nanti kankernya menyebar gitu. Tapi rasa sayang kita juga nggak boleh, kan seperti semua agama mengajarkan, segala sesuatu berlebihan tuh nggak akan baik. Akhirnya saya bilang, ibu udah makan seenaknya aja gitu. Bahkan pada saat ibu saya habis kemoterapi kan saya ngantar ya, jadi kalau BPJS kan saya ngantar segala macam. Saya di sebelah ibu saya pada saat rambutnya mulai rontok, ibu saya mulai nangis. Saya di sebelah ibu, saya nggak pakai banyak ngomong, langsung ke salon. Mama pokoknya masalah rambut, karena sambil jalan nyetir pun untuk rontok. Jadi saya ngerawat ibu saya sebisa saya. Celengan saya pecahin. Gaji saya dulu sebagai lawyer lumayan, 30 juta sebulan, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu ya. Saya habisin buat ibu, saya nggak ada menyesal sama sekali, karena uang itu bisa dicari. Tapi kasih ibu kan cuma sekali. Jadi banyak hal yang membuat saya seperti ini ya karena ibu. Karena ibu juga, saya nggak pernah merasa saya minoritas. Saya Tionghoa, Jerman, Nasrani, saya nggak pernah merasa saya bukan orang sini. Saya orang sini. Saya orang sini, saya katakan. Saya orang sini. Itu karena ibu saya mendidik saya, jangan pernah lihat diri kamu kecil. Sampai hari ini saya nggak pernah main duit, main proyek. Padahal saya dulu staf gubernur Republik Indonesia 2 tahun. Kalau saya mau korup, merem juga selesai. Tapi ibu saya ngajarin, udah, hidup dari kerja, dari gaji. Sampai pesan terakhir ibu saya sebelum besok subuh meninggal, hidup hanya dari gaji saja. Penyesalan saya sebagai manusia adalah ya, hari ini ibu saya udah nggak sama saya. Ibu saya nggak bisa lihat saya kembali ke Kepri, membangun Kepri.
Untuk itu saya menyesal. Tapi manusia kan menyesal, tapi kan yang apa yang kita menyesal, ibu saya kan udah di surga, udah bahagia sih. So thank you ma, I love you. Luar biasa. Terima kasih untuk ungkapan yang begitu dalam untuk ibu dan tercinta. Tapi yakin kami semua yang ada di sini bahwa ibu di sana sangat bangga dengan Anda. Pasti beliau akan bahagia dan bertepuk tangan dan memberikan pelukan yang paling hangat untuk apa yang Anda lakukan saat ini. Luar biasa.